sebuah audiobook novel berjudul Air Hujan, karya author Neneng Susanti. Bersama saya, Pimoy, sebagai pengisi suara. Episode ketiga. Selamat mendengarkan. Astaga, tekik air saat ia melihat Bumi sudah duduk di sebelahnya sambil memainkan ponsel. Adik kembarnya itu hanya menoleh sekilas, lalu kembali menatap layar benda pipinya. "Kamu ngapain di sini?" tanya Air. "Kakak yang ngapain di sini? Istrinya kenapa ditinggal di hotel? Pakai pergi nggak bilang segala," sentak Bumi. "Istri? Hotel? Ya ampun, Jan, hujan deras." Air menepak dahinya sendiri saat ingat kejadian semalam, ketika ia sudah ingin tidur, tapi tak juga menemukan bantal kesayangannya. "Ponsel kakak mana?" tanyanya panik, meraba nakas sisi tempat tidur. "Ketinggalan apa ditinggal?" sindir Bumi. Air mengernyitkan dahinya. Satu persatu kejadian semalam berhasil ia ingat kembali. "Kamu kenapa nggak bawa bantal kakak? Kan kamu tahu kakak nggak bisa tidur tanpa pisang." Sentaknya kesal mengingat ia hampir gila mencari bantalnya ke setiap sudut kamar hotel. "Kita fokus ke acara pernikahan kakak, mana sempet aku mikirin pisang," ucap Bumi yang tak terima disalahkan. Meskipun ia memang bersalah karena lupa membawa bantal kesayangan kakaknya. "Papa, tahu nggak?" Air meringsek mendekat ke arah Bumi. Raut wajahnya sedikit panik bercampur takut. "Aku harap sih nggak tahu," saut si anak tengah dengan ketus. "Yuk, balik hotel," ajak Air. Tangan kanannya menarik tangan Bumi, sedang tangan kirinya tetap memeluk si pisang. Sampai di hotel, Air langsung masuk ke dalam kamar pengantinnya yang berbeda lantai dengan kamar keluarganya. Ia membuka pintu dengan sangat pelan, sambil mengedarkan pandangan mencari sosok sang istri yang sudah ia tinggalkan di malam pertama mereka. "Jan, hujan!" panggil Air. "Hujan!" teriaknya lebih keras. "Iya, Ay," saut Hujan. Air membuang napas kasar, perasaannya sedikit lega saat mendengar suara istrinya. Derat langkah kaki jelas terdengar di telinga pemuda 19 tahun itu. Ia pun langsung menoleh saat bahunya disentuh. "Jan, maaf," ucap Air dengan senyum kecil di sudut bibirnya. "Gak apa-apa, santai aja," saut Hujan. Ia ternyata tak ambil pusing tentang kejadian semalam. "Lu gak marah gue tinggal?" tanya Air bingung dengan sikap sang istri bagai tak terjadi apa-apa. "Enggak, kenapa harus marah? Kan lu tidur di rumah, bukan tidur sama perempuan lain," jawabnya dengan senyum yang ternyata mampu menghangatkan hati Air. "Bumi gak bawa pisang," lirik Air sambil menunduk. "Iya, gue tahu, lu gak bisa tidur kan kalau gak ada pisang, sampai harus bela-belain pulang tanpa kabarin gue dulu." Air menganggukkan kepala membenarkan semua ucapan sang istri. "Kalau ada pisang, gue gak akan ninggalin lu lagi kok, sumpah," janjinya dengan senyum lebar sambil terlihat semua deretan gigi putihnya. "Iya, nanti besok-besok pisangnya diikat ya di leher lu biar gak ketinggalan," kekeh Hujan. Kemudian ia berlalu menuju sofa. "Ih, kok lu ngomongnya gitu sih?" dengus Air kesal. Tapi ia ikut mengekor di belakang Hujan dan duduk di sebelahnya. "Ay, gue mau tanya sesuatu." "Tanya aja," jawab Air. Ia memeluk Hujan dari samping sambil mencium pipi kiri sang istri yang menurutnya begitu kenyal. "Kasih gue mahar banyak banget, apa itu gak berlebihan?" tanya Hujan, karena ia sama sekali tak tahu soal mahar yang akan ia dapatkan saat akad nikah kemarin. "Enggak, itu kan gue kasih sesuai kebutuhan lu, Jan, hujan deres. Gue kasih lu seperangkat alat sholat dan Al-Quran. Ya gue berharap lu jadi istri yang soleha. Terus gue kasih lu mobil, karena mobil lu itu udah gak enak banget dipakainya. Dan gue kasih lu rumah sakit, karena lu itu calon dokter. Masa iya gue beliin lu restoran?" jawabnya santai. "Masalah uang sih, yaitu buat pegangan lu aja," tambahnya lagi. "Tapi kan kemarin gue cuma minta lu ucapin kalimat kerupuk, nyamuk, dan terharu,"
kata Hujan sambil mengulum senyum. Besok-besok jangan minta itu lagi. Gue sakit kepala belajar ngomong kayak gitu. Untung bisa, sautnya kesal. Coba sekarang ucapin lagi, gue mau dengar, goda Hujan. Ia begitu menikmati raut wajah kesal suaminya. Ogah! Hujan tertawa, sedangkan Air hanya tersenyum. Semoga apa yang gue kasih itu bermanfaat dan gak sia-sia buat lu ya. Maaf, adanya cuma itu, lirik Air. Hujan langsung terdiam. Kini ia mulai membalikkan tubuhnya agar keduanya saling berhadapan. Itu udah lebih dari cukup, Ai. Makasih ya, suami gantengku, ujar Hujan sambil mengusap kepala Air dengan gemas. Air tercengang diperlakukan seperti itu oleh sang istri. Akhirnya berteriak histeris. Ya Allah, rambut gue yang diacak-acak, kenapa hati gue yang berantakan? Episode keempat, selamat mendengarkan. Hujan yang baru saja selesai memakai gaun pengantinnya tersipu malu saat melihat dirinya sendiri di sebuah cermin besar. Apalagi saat mertuanya juga memandang takjub akan kecantikannya yang begitu alami dan natural. Gimana? Udah siap belum? Tanya Melisa saat memasuki ruang ganti dan make up acara resepsi pernikahan Air dan Hujan yang akan berlangsung kurang lebih 30 menit lagi. Sudah Nyonya, jawab MUA yang bertugas perias Hujan sang menantu baru Rahardian. Sempurna sayang, kamu benar-benar cantik luar biasa, bisik Melisa penuh haru. Kami tunggu di luar ya, ucapnya lagi sebelum meninggalkan ruangan tersebut. Hampir 1 minggu ini, Melisa adalah orang paling sibuk menyiapkan segala sesuatunya. Sikap yang wajar bagi seorang ibu saat sang anak sedang melangsungkan hari bahagianya. Saking sibuknya, bahkan Reza terus mengeluh karena kesal. Humairahnya akan beralasan lelah saat ia ingin berpatroli di hutan belantara milik istri tercintanya. Semua keluarga inti sudah berkumpul di ballroom hotel, hanya tinggal menunggu pasangan pengantin keluar dari ruang make up. Air menggandeng Hujan menuju pelaminan yang sudah didekor seindah dan secantik mungkin. Sungguh, ini adalah pesta pernikahan termewah yang tak mungkin terlupakan. Lu harus tahan berdiri sampai malam, bisik Air pada sang istri yang terlihat begitu cantik dengan gaun putihnya. Emang banyak banget ya tamunya? Tanya Hujan. Banyak lah, teman-teman dari TK gue undang semua. Hah? Serius lo? Tanya Hujan tak percaya. Iya, biar gue balik modal. Kekeh pemuda itu yang langsung mendapat cubitan panas di perutnya. Sakit woi, cetus Air sambil mengusap perutnya yang terasa panas. Jangan galak-galak apa Jan? Pintanya dengan wajah menyedihkan, membuat Hujan merasa gemas pada suami cengengnya itu. Pasangan pengantin kini sudah berdiri di singgasana bersama dengan kedua orang tua mereka, tapi tidak dengan Hujan. Gadis itu didampingi oleh bunda dan kerabat lainnya. Berasa mimpi, gumam Hujan. Berkali-kali gadis itu memejamkan mata dan membukanya kembali karena takut jika ini hanya khayalannya semata. Tapi sialnya, ini justru benar-benar kenyataan. Kalau lapar, bilang ya, jangan sampai pingsan. Pesan Air dengan tangan masih saling menggenggam. Emang kenapa kalau gue pingsan? Tanya Hujan. Ya kali, lu pingsan pakai baju begini. Gue kan terribet gendongnya. Lu mau, gue seret. Timpal Air. Pemuda itu lagi-lagi menjadi korban pukulan sang istri. Udah gue bilang, jangan galak-galak kenapa? Sentak Air. Kali ini ia mengomel sambil mengusap lengannya. Baru sehari jadi istri, jangan sampai lu gue laporin ke polisi ya, atas kasus KDRT sama suami ganteng lu ini. Sentaknya kesal. Mulut lu tuh, gak ada akhlak, saut Hujan. Tapi tetap ganteng kan? Kekehnya lalu mencium pipi kiri Hujan yang sedari tadi seakan menggodanya untuk disentuh.
Keributan kecil dan selisih paham sudah biasa terjadi di antara mereka. Air yang selalu kesal dengan sikap cuek hujan seringkali terpancing emosinya untuk mengomel, tapi anehnya sikap air tak pernah membuat hujan marah atau kesal. Ia justru selalu ikut terus menggoda bayi buaya cengengnya itu. Kalau nanti tamunya cowok, jangan salaman ya, pesan air pada sang istri. Loh, emang kenapa? Kan cuma salaman aja, kata hujan. Gak boleh, sejak kemarin lu kan udah jadi hak milik gue, tegasnya tak ingin dibantah. Cih, segitunya, cibir hujan. Berarti lu juga kalau tamunya cewek gak usah salaman, biar kita impas. Malas hujan tak mau kalah. Ye, gak bisa gitu lah. Sama cewek tuh harus sopan, gak boleh dicuekin, nanti mubazir jatuhnya dosa, saut air. Hujan yang mendengar jawaban dari suaminya itu pun langsung membulatkan kedua matanya sambil bersiap mendaratkan pukulan lagi ke tubuh pemuda itu. Ayo, mau apa lu? Tanya air yang sudah menggeser duduknya. Ah, pekiknya saat lengannya kembali menjadi sasaran. Sekali lagi berani mukul gue cium lu tanpa ampun.